Punya budget biasa aja. Rakit PC ini aja. Speknya biasa aja. Performanya juga biasa aja. Harganya tentu wajar aja. Pastikan sobat nonton sampai habis ya. Jangan di skip. Kita coba deh. Let's go. Halo semuanya, kembali lagi di Rumah Niat. Balik lagi di konten Rakit PC episode ke-9 kita. Rakitan kita kali ini adalah PC dengan konsep biasa aja. Tentunya biasa di sini merujuk kepada semua aspek ya sob, yaitu bisa dipakai produktivitas, hiburan, dan gaming tipis-tipis. Penasaran nggak sama komponen yang kita pakai? Cus, kita langsung ke komponennya. Yang pertama, Mobo. Bentar, lupa ngingetin. Jangan lupa di-subscribe dulu ya, biar kita makin semangat kontennya. Hehehe. Lanjut. Mobo yang kita pakai adalah Mobo paling biasa, alias paling basic, yaitu ASRock A320M HDV Rev 4. Mobo besutan ASRock ini mempunyai soket AM4, support Ryzen seri 1000 hingga 5000. Mempunyai 2 slot untuk RAM, 1 slot untuk M.2 SSD atau NVMe. Memiliki koneksi display HDMI, T-Sub, dan DVI. Mobo ini aman banget lah di kelas harganya. Memiliki harga berkisar di angka 700 ribuan. Part kedua pastinya prosesor. Prosesor yang kita pakai jelas dari kubu merah. Di sini kita pilih Ryzen GA 3200G. Biasa banget bukan? Tapi cukuplah buat kerja dan gaming tipis-tipis. Karena memiliki konfigurasi 4 core dan 4 thread. Dengan base clock di angka 3,6 GHz dan boost clock di angka 4 GHz. Kalau sobat nggak pakai GPU discrete juga masih bisa nampil karena mempunyai iGPU Radeon Vega 8. Pemilihan prosesor dengan 4 core untuk saat ini kayaknya udah minimal deh. Mengingat load aplikasi sekarang cukup besar. Kalau pakai 2 core udah agak sesak. Jika sobat ada rekomendasi prosesor lain, boleh ditulis di kolom komentar ya. Harga dari prosesor ini ada di angka 600 ribuan untuk second dan 1 juta untuk barunya dengan varian box. Part berikutnya adalah HSF. Di sini kita gunakan HSF bawaan dari AMD. Berhubung prosesor yang kita gunakan hanya memiliki TDP 65 watt. Saya rasa cukup aja, mengingat pemakaian hanya default tanpa OC. Ya jelas lah tanpa OC, orang mobonya basic aja. Hehehe. Harga fan berkisar di angka 50 ribuan bekasnya. Selanjutnya adalah RAM. Kita gunakan RAM 2 kali 8 GB dengan total 16 GB. Saya ambil dari brand Viget. Bentuknya mirip ya sama brand sebelah. Iya nggak sih? Walaupun ini PC biasa-biasa aja, tetap RAM kita pakai 16 GB ya. Seperti yang udah kita sering bahas, kalau RAM 16 GB di zaman now paling pas. Gak kebesaran dan gak kurang juga untuk melibas aplikasi dan game kekinian. Sayangnya hanya bisa berjalan di speed 3000 MHz. Harga RAM-nya ada di angka 500 ribuan. Untuk sektor penyimpanan, kita gunakan SSD M.2 SATA. Kita gunakan kapasitas 240 GB dari brand WD Green. Kenapa nggak NVMe aja, men? Ya karena SSD M.2 SATA udah cukup sih buat rakit PC yang biasa aja ini. Seperti biasa, kita gunakan untuk instalasi sistem dan beberapa aplikasi aja ya. Tidak lupa saya mengingatkan untuk PC zaman now, ya sistem minimal di SSD ya sob. Harddisk udah nggak rekomen buat instalasi sistem. Sebagai opsi, sobat bisa menambahkan HDD untuk penyimpanan data ya. Dan untuk game-game standar bisa juga menggunakan HDD. SSD yang kita dapat ada di harga 200 ribuan.
PSU kita gunakan dari brand Cooler Master dengan kapasitas 450 watt pure 80 plus watt. Sektor catu dari daya ini memang nggak bisa debat menurut saya, karena ini adalah salah satu komponen terpenting dalam suatu sistem. Kalau pakai PSU yang abal-abal, ngeri sob, bisa bikin rusak semua komponen yang ada dalam PC. So, saya pilih yang aman-aman aja deh. PSU dengan kapasitas 450 watt udah cukup sih buat rakitan kita kali ini. Karena untuk full load CPU dan GPU hanya di angka 200 watt aja. PSU ini saya dapat di harga 400 ribuan. Untuk pemrosesan grafis, kita gunakan kubu hijau sob. Di sini saya memilih GPU dari brand Gigabyte GTX 960 4GB. GPU ini cukup kencang, tetapi hemat daya. Karena hanya memiliki TDP di angka 120 watt. Tentunya dengan 6 pin power tambahan ya sob. Masih nyaman lah buat gaming tipis-tipis di resolusi 1080p. Umurnya sih udah cukup sepuh ya untuk sebuah komponen PC. Karena lahir 9 tahun yang lalu, ya ini pada tahun 2015. Performanya gimana? Simak terus videonya ya. Nanti sobat akan temukan jawabannya. Untuk harga dari GTX 960 ini berkisar di angka 900 ribuan. Yang terakhir adalah casingnya. Kita gunakan casing cakep dari Hyperion dengan tipe Perfect Seal E3. Casing ini cukup mungil ya, dari komponen terlihat padat ketika dipasang. Sayangnya, casing ini mempunyai posisi PSU di atas, jadi agak sulit untuk kabel manajemennya. Dilengkapi dengan 3 fan di depan dan 1 fan di bagian belakang. Harga dari casing ini ada di angka 400 ribuan. Sudah lengkap nih partnya. Langsung aja kita rakit yuk. Let's go! Nah, begini tampilan PC yang barusan kita rakit. Yang biasa aja ya, nggak ada istimewa. Hehehe. Cocok lah untuk kaum biasa-biasa aja kayak kita. Yang ngebuild PC ya memang untuk fungsionalitas. Kira-kira gimana ya performanya? Cus, kita langsung ke pengetesannya.
Gimana? Lumayan kan rakitan PC-nya? Cukup banget untuk kerja dan gaming tipis-tipis. Pastinya konsumsi daya juga nggak bikin meteran kita cepet bunyi. Untuk harga total rakitan kali ini saya tampilkan di layar ya. Untuk sobat yang mau rakit PC atau konsultasi, boleh hubungin kita di DM Instagram ya. Sekian video rakit PC kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah referensi sobat dalam merakit PC. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video-video menarik dari kita. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah!